Itu tadi hal-hal yang saya katakan contoh anak kita sebelum meltdown itu kelihatan bahwa dia tidak nyaman. Dan setiap anak kan nggak sama ya. Jadi tapi itu sudah mewakili mungkin para orang tua sudah bisa membayangkan. Nah, biasanya, meltdown itu terjadi ke tempat baru, ketemu orang baru, eee, mungkin ke ini, jadwal yang baru. Biasanya hari ini jadwalnya berenang, nggak taunya diganti pergi ke mall, karena mama mau belanja. Itu mungkin dan mall-nya ini, eee, mungkin mall yang sudah dikenal dia, tetapi karena dia merasa mestinya ini hari ini aku berenang. Dia sudah nggak enak duluan. Mungkin kalau diberitahukan sebelumnya, anak mungkin nggak akan marah. Tetapi ada juga yang mama bilang, "Ah, nggak ada jadwal, nggak ada jadwal yang membuat anak tahu apa yang akan dilakukan setelah caranya berenang kok jadinya kok nggak pergi ke tempat berenang." Nah, itu dia bisa meltdown juga karena kita merubah jadwal tanpa pemberitahuan, tanpa persiapan. Eee, ya kalau ini, apakah 3 poin utama yang dapat membantu mengidentifikasi ini yang ketiga adalah apakah ada penonton atau enggak. Kalau tantrum selalu butuh penonton. Kalau meltdown itu, eee, enggak perlu penonton, dia enggak peduli ada yang lihat atau enggak, dapat terjadi pada situasi apapun, ya. Kita kan tiap anak, sensory profile-nya kan nggak sama. Terus terutama lebih sering ketika anak jauh dari orang tuanya dan mereka berhadapan dengan orang baru dan situasi baru. Itu yang, kemungkinannya membuat mereka meltdown itu besar. Nah, apa yang dapat saya lakukan saat anak saya tantrum? Membuat anak mengetahui bahwa tantrum bukanlah cara yang efektif untuk menarik perhatian dan mencapai tujuannya. Ini memang cuma 3 baris, tapi itu artinya itu sangat sangat dalam. Karena apa? Eee, bagaimana membuat anak itu tahu bahwa kalau kamu mau mempunyai maksud dan tujuan, jangan pakai cara tantrum itu untuk mendapatkannya. Gampang sebenarnya kalau dari sisi kita, ya. Tapi kita kan nggak bisa ngomong sama anak kita, "Eh, kamu nggak bisa loh melakukan itu. Kalau kamu pengen sesuatu, kamu marah-marah nggak akan aku kasih." Nah, cuma dengan kata-kata itu nggak bisa. Kita harus melakukannya dengan tindakan. Jadi pada waktu anak, eee, minta dengan cara ini, marah-marah, mama minta A, kita nggak kasih terus dia marah. Terus biasanya kalau kita kasih, setelah dia marah kita kasih, berarti kita tidak membuat dia mengetahui bahwa tantrum itu bukanlah cara yang untuk, mendapatkan sesuatu, malah kebalikannya, kita memberitahu dia bahwa kalau kamu mau sesuatu ya tantrumlah, pasti aku kasih. Nah, karena kita setelah dari ngomong enggak, terus habis itu dia anak tantrum, terus kita memberikanlah apa yang diinginkan. Jadi akhirnya kita menggarisbawahi, perilaku tantrum itu adalah perilaku yang bisa menggolkan banyak tujuan. Nah, jadi, itu malah mengajarkan ke dia, kalau kamu mau apa-apa, maka tantrumlah, pasti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, itu. Jadi kalau kita mau ngajarkan anak-anak, kamu jangan tantrum. Enak aja kamu tiap kali apa minta nggak dikasih kamu marah. Nah, itu maka kita jangan berikan kalau
kita udah ngomong enggak, ya enggak. Nah, karena itu jadi dia akan memperhatikan. Kalau umpamanya papaku sudah ngomong enggak mungkin bisa jadi ya. Ya sudah, daripada kita berlelah-lelah mencoba mencobai dia untuk merubah dari tidak jadi ya, mending agak deh, percuma. Nanti kita juga nggak akan dapatkan kok. Nah, kalau dia sudah punya sesuatu pemikiran seperti itu di otaknya, pastilah dia tidak akan mencoba lagi. Capek mencoba nangis jerit-jerit itu juga membutuhkan energi kan. Maka dari itu, ya akhirnya perilaku tantrum itu tidak dilakukan. Jadi bagaimana supaya tantrum pada waktu anak kita tantrum, jangan berikan yang dia minta. Tetapi kalau umpamanya di luar rumah Bu, saya kan malu, ya bawa aja pulang. Maka dari itu, kalau ini dilakukan di anak-anak kecil enak, tapi kalau orangnya sudah sebesar kita, sama besarnya, nah itu sulit. Jadi akhirnya kita berhadapan dengan orang atau anak yang kekuatannya mungkin jauh lebih besar dari kita. Nah, kita bisa apa? Dia bisa loh memaksa kita untuk mungkin menyeret kita, menarik tangan kita ke tempat yang dia maukan ada di sana barangnya. Nah, itu. Jadi menurut saya ini harus dilakukan pada waktu anak-anak masih kecil. Ya. Kalau sudah dewasa, kita harus siap-siap. Siap-siapnya gimana? Ada orang yang mungkin kalau kita 1 lawan 1 dengan dia, kita akan kalah. Tetapi kalau kita 2 atau 3 lawan dia 1, mungkin kita akan menang. Nah, karena secara fisik kita juga harus mikir. Anak ini sudah ngerti loh. Oh, pamannya apalagi anak itu yang sudah pernah menang dari kita, nah dia akan mencoba menggebrak kita dengan fisiknya. Nah, itu kalau kita nggak siap-siap, nah mending kalau umpamanya gini, pada waktu dia melakukan sesuatu ya, dia nangis-nangis gitu ya, kalau kita nggak bisa menghandle dia, ya kita jangan tabrak tembok itu. Karena kalau enggak, anaknya udah besar, kita mungkin yang akan terluka. Jadi hal itu coba dipikirkan. Kalau anaknya masih kecil itu gampang, maka dari itu saya ngomong, lakukanlah selama anak masih kecil. Kalau meltdown, nah, kalau anak yang mengalami meltdown, meltdown itu bisa lama, bisa ya menakutkan dan berbahaya itu karena sebentar. Berbahayanya karena dia mungkin bisa melukai diri sendiri, bisa menggigit, menendang. Jika anak secara fisiknya besar, meltdown itu menjadi menakutkan dan bahkan berbahaya. Nah, tapi meltdown itu karena ada ciri-cirinya, ibu bisa melihat dari ciri-cirinya sebelum dia jadi meltdown, kita keluarkan dia dari tempat itu. Ya. Terus karena anak itu gini, dia meltdown itu kan karena lingkungan. Nah, sedangkan dia tidak mempunyai kendali atas lingkungan itu. Jadi dia nggak bisa ngomong stop, stop, stop. Saya nggak tahan. Yang bisa dia lakukan ya keluar dari situasi itu kan. Nah, tetapi karena dia tidak mampu, ya akhirnya dia mau nggak mau dia meltdown di sana. Dia bisa nangis, bisa muntah, bisa apa gitu ya. Bisa pusing, tapi kita nggak kelihatan. Dia nggak bisa ngomong, kepalanya pusing. Nah,
Jadi, meltdown ini ada sisi bahayanya. Nah, meltdown itu akan berlanjut sampai kapan? Ya sampai dia kan, eee, kayak orang banyak banyak energinya ya, tapi energi negatif ya, yaitu kemarahan, kegelisahan, kesakitan, ketidaknyamanan, semua yang harus dia keluarkan semua, barulah dia akan calm down. Nah itu kan, itu kadang-kadang nggak bisa dalam waktu sebentar. Kayak saya tadi, umpamanya saya pusing, habis dari pasarnya mana gitu ya, kepala saya pusing nih. Mungkin sampai rumah pun masih terasa pusing. Yang bisa saya lakukan, saya mungkin tidur. Kalau saya tidur, bangun tidur saya mungkin bisa sudah calm down. Nah itu. Jadi untuk meltdown itu hati-hati untuk anak-anak yang sudah besar. Karena kita tidak bisa membantu dia. Fisik kita juga nggak kuat, apalagi kita cuma sendirian bawa dia. Nah, maka dari itu saya bicarakan kalau anak-anak itu sudah dewasa, tolong anak-anak itu sudah harus bisa berkomunikasi. Karena dengan komunikasi itu membantu kita, membantu dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ya toh? Kalau enggak, saya juga nggak ngerti dia juga nggak ngerti kita. Yang mau kita seperti gini, anak-anak yang sudah ngerti uang ya, dia mau minta beli mainan, terus kita bilang, "Mama sedang nggak punya uang. Nanti ya tanggal 1 kalau Mama terima gaji, nanti kita beli itu ya." Nah, kalau anaknya ngerti, kan nggak jadi marah. Tapi kalau anaknya nggak ngerti, ya nggak, ya terjadilah itu langsung marah, "Aku nggak ngerti kamu ngomong apa." Maka dari itu komunikasi suatu hal yang sangat penting. Pada waktu dewasa, anak-anak ini harus bisa komunikasi secara verbal ataupun nonverbal. Jadi untuk orang tua, biasanya nggak suka kalau anaknya, berkomunikasi nonverbal. Nah, saya ngomong, kalau nonverbal itu masih mending, ada sesuatu yang bisa kita omongkan, tapi memang itu harus diajarkan. Nah, nanti kalau anaknya tiba-tiba verbal, ya gambar-gambar itu nggak usah dipakai lagi. Jadi, bukannya kebalikan, orang tua berpikir karena diajarkan, eee, komunikasi nonverbal, nanti anaknya makan jadi nggak bisa ngomong. Karena komunikasi nonverbal yang bagus adalah komunikasi yang di mana walaupun dia diperlihatkan gambar-gambar itu, tetapi input suara, dia masih mendengar. Jadi bukan cuma dilihatkan gambar, tetapi suara dari mungkin sebutan gambar itu kita juga masih melakukan, mengatakan ke mereka. Jadi mereka masih mendapatkan 2 inputan, secara visual dan secara auditory, gitu. Oke, eee, bagaimana kalau kita menghadapi anak meltdown? Ini ada 1, dos itu oke yang kita lakukan, don'ts itu yang jangan dilakukan ya. Eee, sudah di ini. Mungkin ini dalam bentuk Inggrisnya sudah saya, eee, saya terjemahkan supaya orang tua lebih tahu. Nah, bagaimana menghadapi meltdown? Kita harus tetap tenang, pastikan mereka aman, singkirkan barang-barang yang berbahaya. Nah, kurangi stimulasi. Stimulasi itu gini, mungkin kalau kita di tempat yang ramai, itu stimulasi terhadap auditori tinggi. Jadi kita, cari tempat yang sepi. Kalau di sana ada banyak orang, itu kan berarti stimulasi terhadap mata tinggi. Kita cari tempat yang sepi, yang orangnya sedikit.
Mungkin kalau yang taktil, kalau itu banyak orang kan pasti kita bergesek-gesekan. Nah, jadi untuk, mengurangi input dari sisi taktil ya kita ke tempat yang enggak banyak orang atau kita, buka, eee, kalau kita gendong ya, gendong terus kita kasih, jaket, apa, kita peluk. Nah, mungkin anak ini dibuat rileks, semuanya di apa ya, bukan dibuka bajunya semua, tetapi nggak terlalu ampak gitu loh ya. Jadi dia stimulasi terhadap tubuhnya itu diminimize dari sisi apapun, ya. Biasanya kalau stimulasi itu juga jangan biasanya dikasih minum ya, tetapi jangan dikasih makan. Terus pokoknya di tempat yang mungkin ada anginnya, tapi nggak terus kalau umpamanya dengan banyak orang itu kadang-kadang kita bingung. Setiap orang ada yang senang pakai minyak wangi mereka bercampur yang sana dengan yang sini. Jadi membuat pusing. Jadi itu mengurangi stimulasi itu seperti itu. Memahami emosi mereka ya, kita tahu dia lagi nggak nyaman ya, kita ngomong, "Oke ya, kita jangan marah-marahin, kita marah-marahin lah. Kita tahu dia lagi nggak nyaman. Ya udah kita, nggak tambahin ngo ngomong sama dia, mungkin kita diam juga, terus, tetapi secara gesture kita ngerti bahwa dia sedang, eee, overload, gitu. Nah, kalau mereka ke tempat yang tenang dan sepi, gunakan beberapa benda sensori untuk melepaskan stres. Nanti itu di bawah ada. Kalau yang tidak boleh dilakukan, itu kalau anak meltdown jangan diajak bicara, apalagi dijelaskan. "Kamu tuh tadi kenapa? Di dalam sana itu mama kan masih mau beli nih, gara-gara kamu nih kita keluar. Itu tadinya mesti mau beli nih." Kan nggak apa-apa sih, tahan sebentar, whatever itu. Itu nggak perlu itu, tambahan stimulasi untuk dia, dia tambah marah, gitu ya. Kita juga jangan membuat tuntutan. Mungkin ini, "Ayo, diem, jangan nangis lagi." Tambah nangis ya. Terus jangan menilai mereka ya, ya itulah kita ngomong, "Kamu tadi tuh salah, kamu tuh apa, nakal kamu tadi tuh. Kamu kenapa ndak mau kenapa kamu rewel di dalam sana gini-gini." Whatever kita judgement dia gitu. Terus juga mendisiplinkan mereka. "Nanti ya lain kali kalau ikut mama, nggak boleh nangis, nggak boleh nah." Nah itu jadi kalau anak-anak kita meltdown itu ya kita lakukan itu ya pokoknya diem dulu, menurunkan apa yang dia rasakan dan kita ndak menambahin bebannya untuk mereka ya. Yang terakhir jangan gugup, karena orang gugup itu macam-macam manifestasinya. Ada yang gugup itu kan kelihatan orang gugup itu kita ngelihatnya itu kan nggak nyaman toh. Gimana orang gugup itu ada yang nyaman, ada yang gugup itu orang ke sana kemari jalan, ke sana, di sana kemari, orang yang ngeliatin aja pusing, ya itu gugup. Ada juga yang orang gugup itu ya ngomongnya kenceng-kenceng, kayaknya dia, nggak bisa mengontrol tubuhnya, nggak bisa mengontrol, suaranya, ya jadi dia mungkin telepon papanya dan marah-marah karena anaknya kenapa begini begini begini. Nah, itu menambah situasi runyam. Nah, jadi kalau seperti ini ya, kalau kita ngomong ke manapun, kalau kita mau ajak anak kita yang anaknya suka meltdown-an, ya carilah kalau saya 1 hari sebelum mau pergi tempat itu survei. Oh, ini tempat ini yang enak ini. Kalau nanti anakku, ada apa-apa, saya akan kayak rada gelisah, nanti tak bawa ke tempat ini.
Nah, kita survei dulu. Kita juga tahu namanya acara besok ini pastinya itu ada speaker besarnya. Nah, sedangkan anakku nggak bisa. Nah, sekarang kita mungkin besok dibawain headphone. Nah, itu semua persiapan. Kayak kita mau siap perang gitu. Nah, supaya acara yang mau kita lewati dengan anak yang spesial ini bisa berjalan dengan mulus. Nah, tujuannya seperti itu. Kalau hidup kita bisa melewati semua dengan mulus, kelar hidup kita. Nggak susah-susah, walaupun kita punya anak spesial. Kenapa? Nggak apa-apa, karena saya tahu cara menghandle. Ya.